karena ketakutan dari si presidennya ini terhadap Korea Utara. Nah lalu di saat Presiden Yoon ini justru memihak ke Jepang ketimbang kepada warganya, di saat itulah oposisi utamanya dia atau lawan politiknya dia, yaitu dari Partai Demokratik Korea, justru mengambil sikap sebaliknya kepada Jepang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, Korea Selatan sedang gempar-gemparnya nih, geng. Gara-gara di sana sekarang sedang banyak kasus-kasus yang menjadi perhatian dunia. Salah satunya nih yang kemarin kita udah sempat bahas, yang ini. Terus sekarang timbullah sebuah problem baru yang menggemparkan lagi. Gara-gara masyarakat Korea Selatan saat ini sedang merencanakan pemakzulan atau pelengseran terhadap presiden mereka, geng. Jadi presidennya itu dituntut buat turun dari jabatannya. Nah, nama presidennya itu adalah Yoon Suk Yeol. Mereka membuat sebuah petisi online yang dirilis sejak hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 untuk bersama-sama meminta presiden mereka tersebut segera turun dari jabatannya. Dari petisi tersebut, rakyat Korea Selatan mendesak parlemen untuk mengajukan RUU pemakzulan presiden yang telah ditandatangani oleh lebih dari 1 juta rakyat Korea Selatan, geng. Jadi untuk sekarang presiden mereka itu sedang dituntut untuk turun. Ini mirip-mirip kayak di Indonesia dulu lah, ketika beberapa kali presiden di negara kita dituntut untuk turun. Salah satunya Presiden Soeharto. Terus juga pernah terjadi kepada Gus Dur dulunya. Nah, sekarang di Korea Selatan sedang mengalami hal seperti itu. Tetapi mungkin caranya lebih soft aja, yaitu melalui petisi online. Ini nggak main-main, geng. Jumlah tanda tangan yang sudah terkumpul bahkan sampai 100.000 tanda tangan per hari. Dan hal itu secara berturut-turut berjalan selama 10 hari. Dan tanda tangan petisi dari ratusan ribu orang tersebut sampai membuat situs web Majelis Nasional itu sempat lumpuh atau down pada sekitar awal bulan Juli ini. Di Korea Selatan sendiri semuanya tuh tersusun rapi, geng. Jadi kalau memang ada petisi yang diisi oleh lebih dari 50.000 orang, itu si Majelis Nasionalnya wajib ngecek. Jadi nggak main-main petisinya. Ya mungkin di sebuah negara lain ya, di ujung langit sana kalau ada petisi ya udah sebatas petisi, pemimpinnya nggak akan malu untuk bertahan. Tetapi di Korea Selatan nggak bisa kayak gitu. Jadi petisi tersebut kalau ditandatangani lebih dari 50.000 orang dalam kurun waktu 30 hari, maka jelas-jelas Komite Majelis Nasional mereka bakal mengecek itu. Nah, makanya sekarang petisi tersebut sedang ditindaklanjuti dan kemungkinan besar bakal terjadi chaos di Korea Selatan. Nah, untuk saat ini petisi itu sudah diserahkan kepada Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis pada tanggal 24 Juni lalu. Terus bagaimana tanggapan dari si presidennya? Nyata si presidennya juga nggak mau kalah. Jadi si presiden yang bernama Yoon Suk Yeol ini melawan. Dia membuat sebuah pernyataan yang justru menyerang para oposisinya. Nah, ini seru banget nih buat kita bahas ya, karena selama ini kita nggak nyangka gitu. Kita jarang mendengar persoalan di Korea yang berbau-bau politik gitu kan. Yang sering kita dengar ya berbau entertainment, drama Koreanya lah atau K-popnya lah, terus idol-idolnya yang bermasalah. Nah, kali ini adalah pemerintahnya. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita panjang lebar membahas kronologi kenapa si presidennya ini diminta untuk turun jabatan, mungkin ada baiknya kita bahas dulu nih segala kontroversi dan juga skandal-skandal yang dilakukan oleh si presiden tersebut. Jadi geng, secara simpelnya nih ya, masyarakat Korea Selatan itu mulai enek atau mulai nggak terima gitu ya dengan kinerja presiden mereka tersebut. Jadi kalau berdasarkan petisi rakyat Korea Selatan yang telah ditandatangani lebih dari 1 juta orang sampai saat sekarang ini, Korea Selatan dianggap tengah menghadapi kekacauan meliputi krisis politik, ekonomi, hingga geopolitik yang mempengaruhi stabilitas negara mereka. Dan itu semua terjadi setelah kepemimpinan presiden yang sekarang yang bernama Yoon Suk Yeol. Kalau kita berbicara apa saja
saja sih kesalahan yang dia lakukan, apa saja hal-hal kontroversial, skandal yang dia lakukan, kita runut dulu nih satu persatu. Kalau berdasarkan urutan waktu nih geng ya, kekecewaan rakyat Korea Selatan sama dia itu sudah dimulai sejak tahun 2023. Jadi baru berlangsung 1 tahun belakangan lah. Nah, pada tahun tersebut, pemerintah Jepang nih pada awalnya berencana ingin membuang air limbah olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima ke laut. Kalau kalian masih ingat, kita udah sempat bahas yang ini kontennya. Jadi berhubungan sama itu dulu nih. Jadi secara singkat aja nih geng ya, gue jelaskan sedikit. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir punya Jepang tersebut yang ada di Fukushima itu rusak gara-gara terkena gempa. Pemerintah Jepang itu berencana bakal membuang secara bertahap air limbah dari PLTN tersebut yang bertonton beratnya. Jadi jumlahnya banyak banget. Dalam kurun waktu hingga bertahun-tahun mereka akan membuang semua cairan limbah tersebut ke laut. Menurut Jepang, air limbah tersebut nggak berbahaya bagi manusia katanya. Jadi aman-aman aja kalau dibuang ke laut. Nah tapi nih geng, tetap aja namanya juga limbah. Siapa yang bisa percaya kalau itu nggak berbahaya? Dan yang paling panik adalah masyarakat Korea Selatan karena lautan mereka sama lautan Jepang tuh nyatu. Mereka kan sebelah-sebelahan. Jadinya Jepang yang buang limbah, akibat dampak buruknya dari limbah tersebut nggak cuma dirasakan oleh rakyat Jepang. Kebayang aja tuh rakyat Korea makan ikan yang sudah tercemar oleh limbah. Nah makanya masyarakatnya menuntut presidennya untuk mengambil tindakan dalam menghadapi rencana negara Jepang tersebut. Namun nih geng, ternyata Presiden Korea Selatan sendiri yaitu Yoon Suk Yeol menyatakan dia tidak keberatan dengan rencana pembuangan limbah oleh Jepang tersebut. Wah ini nih yang jadi pertanyaan nih. Ada main apa nih si presidennya sama pihak Jepang? Apa benefit yang dia dapatkan sehingga bisa-bisanya dia ya mengabaikan gitu protes dari warganya? Nah dari sinilah nih geng, masyarakat Korea mulai curiga. Kemungkinan besar si presidennya ada main dengan pihak Jepang. Yang mana di saat itu ternyata di satu sisi Presiden Yoon ini memang sedang mengharmoniskan hubungan Korea Selatan dengan Jepang. Yang mana pada intinya nih, semisalkan nanti ada perang nuklir dengan Korea Utara, maka Korea Selatan itu bisa gampang minta tolong sama Jepang. Nah jadinya tuh kayak kurang lebih tuh lagi nyari muka sambil ngejilat sih, karena ketakutan dari si presidennya ini terhadap Korea Utara. Nah lalu di saat Presiden Yoon ini justru memihak ke Jepang ketimbang kepada warganya, di saat itulah oposisi utamanya dia atau lawan politiknya dia, yaitu dari Partai Demokratik Korea, justru mengambil sikap sebaliknya kepada Jepang. Mereka menyerukan kepada Jepang untuk kembali mempertimbangkan cara lain dalam menangani air limbah tersebut. Nah hal ini sesuai dengan harapan rakyat Korea Selatan. Nah salah satu cara yang diusulkan oleh pihak Partai Demokratik Korea adalah dengan mengubur limbah tersebut di dalam tanah ketimbang harus dibuang ke laut. Nah dari sinilah masyarakat Korea Selatan mulai geram dengan presidennya, tapi mereka sepihak atau setuju dengan apa yang disarankan oleh Partai Demokratik Korea. Nah lalu jadilah nih si presidennya ini semacam orang satu lawan banyak, ya kayak katak bijir lah, 1 lawan 150 orang gitu. Nah di saat itu diambillah tindakan. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, ada sekitar 50.000 orang berkumpul di ibu kota Korea Selatan yaitu Seoul untuk melakukan demo unjuk rasa terhadap pemerintah karena mereka menuntut agar pemerintah itu tidak berpihak kepada Jepang dalam rangka membuang limbah tersebut. Nah di saat itu Presiden Korea Selatan dikecam habis-habisan oleh rakyatnya karena membela rencana Jepang. Nah rakyat di saat itu menuntut pertanggungjawaban pemerintah Yoon karena sudah gagal menjalankan tugasnya. Karena posisinya di saat itu limbahnya udah mulai dibuang geng, udah mulai dialirkan ke laut, dan sampai saat ini kayaknya masih dialirkan. Itu ada sekitar ratusan ribu ton kayaknya. Rakyat Korea Selatan mengatakan apa yang dilakukan oleh Jepang saat ini merupakan teror jangka panjang bagi mereka. Karena mereka nggak tahu nih kapan nantinya mereka akan terkena penyakit setelah mengkonsumsi ikan-ikan laut yang sudah tercemar dengan limbah tersebut. Nah jadilah nih geng, kasus yang satu ini merupakan kontroversi pertama yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan. Dan sayangnya protes dari rakyatnya tersebut tidak berhasil. Alias presidennya ini yang nggak mengambil tindakan apapun, dia tetap bersikukuh dengan pilihannya dia, yaitu membela Jepang, alias mengiyakan rencana Jepang untuk membuang limbah ke lautan lepas, yang mana ini juga akan berdampak kepada Korea Selatan sendiri. Nah, jadi itu baru satu tuh. Oke, kita masuk ke dalam kontroversi yang selanjutnya. Kontroversi selanjutnya ini merupakan kegagalan nyata dari kinerja Presiden Yoon.
Jadi menurut rakyat Korea Selatan nih ya, pada tahun 2022, Korea Selatan tingkat kesuburannya itu adalah 0,78 kelahiran per perempuan. Presiden Yoon ini kan mulai menjabat dari tahun 2022 nih geng. Nah kemudian setelah dia mulai menjabat alias masuk ke tahun 2023, angka tingkat kesuburan tersebut ternyata diperkirakan menurun sejauh 0,72. Nah kondisi ini bahkan lebih buruk terutama di ibu kotanya yaitu Seoul yang tingkat kesuburannya menurun sampai 0,59 kelahiran per perempuan. Nah padahal nih geng, suatu negara itu idealnya memiliki angka kelahiran 2,3 per perempuan untuk memiliki populasi penduduk yang stabil. Kalau kita lihat dari sini ya, ini benar-benar nih Presiden Korea Selatan yang satu ini kayak mau sama-samain sama Jepang gitu. Angka kelahiran di Jepang kan rendah banget sampai negaranya itu sepi gitu ya. Rakyatnya udah berkurang, rumah-rumah reot banyak banget di sana karena penduduknya udah nggak banyak. Nah rakyat Korea Selatan nggak mau kayak gitu. Dan mungkin nih ya buat kita nih orang Indonesia nih, buat kalian yang dengar hal ini, pasti kalian akan berpikir kalau angka kelahiran rendah bukan urusan presiden lah, ya gitu kan? Lo mah tinggal skidip papap aja biar banyak. Nggak gitu. Kalau di negara maju nggak gitu pemikirannya. Kalau di negara maju semuanya itu harus berbanding lurus dengan perekonomian, terus tingkat stres dari masyarakatnya yang nggak terlalu tinggi, kesibukan di sana juga gimana, semuanya harus teratur. Ya kalau di negara-negara berkembang ya mungkin masih banyak yang acak kadut gitu. Beranak mah beranak aja, walaupun udah dibilang 2 anak cukup mah beranak terus gitu kan. Nah tapi di negara luar angka kelahiran akan berbanding lurus dengan kinerja pemerintah. Kalau pemerintahnya bisa mengatur perekonomian dengan baik, tingkat stresnya rendah gitu ya, masyarakatnya sejahtera bahagia, maka angka kelahiran atau tingkat melahirkan keturunan dari perempuan-perempuan di sana pun akan stabil. Nah setelah Presiden Yoon ini diprotes oleh rakyatnya mengenai angka kelahiran yang semakin turun, akhirnya dia bersama pemerintahannya mengeluarkan berbagai macam aturan dan program. Kayak misalkan di Seoul gitu, ada subsidi puluhan juta rupiah kepada perempuan yang bersedia membekukan sel telurnya. Terus yang lebih gilanya lagi nih ya, ada program kencan massal yang disponsori oleh pemerintah bagi masyarakat yang ingin mencari jodoh. Bayang gak tuh? Jadi tuh ibaratnya gini nih geng, ini simpelnya ya. Kalau pemerintah itu gagal dalam mensejahterakan rakyatnya nih, kalau di negara maju kayak mereka nih, maka perempuan dan laki-laki itu males menikah atau bahkan punya mindset child free gitu, nggak pengen punya anak. Nah itu sebenarnya berbahaya buat negara-negara kayak mereka. Kalau sampai ada mindset child free aja lah, hidup udah ribet ya kan, pusing dengan segala kebutuhan sehari-hari, punya anak tuh mahal gitu. Nah itu negaranya bisa hancur karena tidak ada regenerasi, tidak ada generasi selanjutnya, keturunan selanjutnya yang akan meneruskan pertahanan, pertumbuhan dari negara tersebut. Nah itu termasuk bencana tuh bagi sebuah negara. Nah lalu geng, atas program-program yang dibuat oleh pemerintah Korsel di saat itu, tetap aja nih nggak membantu dalam meningkatkan angka kesuburan di Korsel. Soalnya seperti yang gue katakan sebelumnya, ngurusin anak tuh nggak gampang, butuh waktu, mental, tenaga, dan ada banyak faktor orang enggan untuk punya anak di Korea Selatan. Termasuk salah satunya harga properti atau rumah tinggal yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, dan jam kerja yang panjang alias sibuk terus dan stres. Yang mana hal tersebut membuat kaum muda yang ada di Korea Selatan enggan untuk membentuk keluarga, enggan untuk menikah dan memiliki bayi. Karena menurut mereka terlahir dan hidup aja udah ribet. Dan semua itu ya karena sistem yang dibuat oleh pemerintah mereka, yaitu Presiden Yoon, acak kadut. Belum lagi nih geng ya, kalau berbicara tentang Korea Selatan, ini menurut data survei, dikatakan nih, negara ini termasuk ke dalam negara yang agak sedikit kurang aman buat perempuan. Kesenjangan gender kayak antara perempuan dan laki-laki aja tuh benar-benar timpang banget di sana. Jadi permasalahan di Korea Selatan sendiri sangat kompleks. Gak semata-mata bisa diatasi dengan ya dikasih sponsor buat kencan, dikasih sponsor buat ke Oyo atau ke Red Doors gitu, nggak bisa gitu. Dan dengan data yang ada sekarang, populasi penduduk di Korea Selatan diperkirakan sudah berkurang setengahnya. Dan dari prediksinya nih ya, kalau sampai 2100 nih, tahun 2100 ya, memang masih lama sih. Tapi kan sebuah negara harus merencanakan itu semua, walaupun yang merencanakan bakal mati juga. Sampai tahun 2100 dikatakan penduduk mereka hanya akan tersisa 24 juta jiwa. Buset, banyak banget tuh lahan kosong di sana. Nah bahkan ya dikatakan Korea Selatan itu membutuhkan minimal 500.000 kelahiran bayi per tahunnya agar pasar tenaga kerja bisa berfungsi. Nah lalu lebih ngerinya lagi nih geng, Presiden Yoon ini pada tanggal 19 Juni tahun 2024 menyatakan bahwa Korea Selatan berada dalam darurat nasional demografis akibat penurunan populasi. Jadi si presidennya ini sendiri sadar kalau negara dia sedang kacau permasalahan populasi, jumlah penduduknya semakin menurun sama seperti Jepang. Jadi meskipun dia sudah 2 tahun menjalankan tugasnya, Presiden Yoon tersebut masih belum mampu mengatasi resesi tingkat kelahiran di Korea Selatan.
Selatan. Dan inilah yang turut diprotes oleh warga Korsel dalam petisi pemakzulan Presiden Yoon. Nah, itu dia kontroversi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke kontroversi selanjutnya, yaitu kontroversi yang ketiga. Oke, kontroversi kali ini justru melibatkan ibu negara alias istri dari si Presiden Yoon. Jadi ibu negara Korsel ini bernama Kim Keon-hee. Kita panggil Kim aja gitu ya. Nah, kalau kalian ingat ya, di KTT G20 atau G20 yang diadakan di Bali gitu, ibu negara Korea Selatan ini sempat viral karena cantik banget. Lalu apa nih yang menjadi kontroversi dari si ibu negara ini? Nah, jadi ada sebuah pemberitaan nih, geng, mengenai si ibu negara yang bernama Kim ini ketahuan menerima hadiah tas mewah seharga 3 juta won atau setara dengan 35,6 juta. Dan ini bahkan oleh media setempat dilaporkan sempat terekam kamera. Lalu, apa yang salah dengan penerimaan hadiah? Toh wajar-wajar aja kan? Namanya perempuan nerima tas, emang ada yang salah? Nah, jadi yang salahnya itu adalah penerimaan hadiah tas mewah tersebut merupakan sebuah bentuk suap. Jadi dia ini disuap oleh pendeta Korea Amerika yang bernama Choi Jae-yong. Dan kasus ini sebenarnya cukup menggemparkan Korea Selatan. Karena nih, geng, si pendeta Choi Jae-yong ini termasuk sosok yang menganjurkan Korea Selatan untuk melakukan unifikasi dengan Korea Utara. Nah, jadi unifikasi ini merujuk kepada mengajak Korea Utara untuk kembali bergabung dengan Korea Selatan. Jadi agar mereka itu menjadi satu negara yang utuh lagi, Korea aja gitu. Dan dikatakan pendeta Choi ini merupakan sosok yang memiliki keterlibatan yang cukup dekat dengan Korea Utara, yang menjadi musuhnya Korea Selatan. Jadi bisa aja nih si Choi ini jadi mata-mata gitu. Bahkan si pendeta Choi ini pernah berkunjung ke Korea Utara beberapa kali untuk melakukan doa di gereja Pyongyang. Jadilah di situ masyarakat benar-benar marah dengan si ibu negaranya tersebut. Padahal hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara kan benar-benar panas gitu. Mereka saling benci lah. Kok tiba-tiba bisa nih ibu negaranya menerima suap dari sosok yang dekat dengan Korea Utara? Ini kan bisa membahayakan negara mereka. Langsung nih si ibu negaranya tersebut dihujani dengan kecaman. Terlebih lagi nih, Korea Selatan sendiri punya undang-undang di mana pejabat publik dan pasangannya dilarang menerima hadiah senilai lebih dari 1 juta won atau setara dengan 11 juta dan juga total 3 juta won atau setara 33 juta rupiah lebih dalam 1 tahun fisikal selama kepemimpinan mereka. Nah, jadi nggak boleh tuh ada terima-terima gitu karena bakal terindikasi ya menyelewengkan lah, ada suap gitu. Nah, jadilah nih, geng, ramai banget nih tentang kasus istrinya si presiden ini. Akibat dari ramainya protes dari masyarakat ini, sejumlah anggota Partai Kekuatan Rakyat atau PPP yang ada di Korea Selatan itu mendesak Presiden Yoon dan istrinya agar meminta maaf atas insiden yang dijuluki oleh media lokal sebagai skandal tas Dior tersebut. Nah, partai PPP ini merupakan partai yang berkuasa dan menaungi Presiden Yoon. Dan bahkan Presiden Yoon ini juga merupakan pemimpin partai di PPP sendiri. Jadi bisa kalian bayangkan tuh ya, ketua umumnya disuruh minta maaf sama anggota partainya. Dan bahkan mereka meminta istri dari si presiden, yaitu Ibu Kim tadi, ibu negara tadi, mengakui bahwa dia memang sudah melakukan gratifikasi ya, alias kecurangan lah. Nah, namun keluarga si Presiden Yoon dan istrinya Kim itu memilih untuk bungkam. Mereka sama sekali nggak buka suara, mereka sama sekali nggak meminta maaf atas kejadian tersebut. Jadi mereka diam aja, cuek aja gitu, benar-benar ya nggak peduli. Nah, karena mereka bungkam inilah berimbas ke semuanya, berimbas kepada Presiden Yoon. Presiden Korsel tersebut bahkan sampai dituntut untuk mundur dari jabatan sebagai pemimpin atau ketua umum partai PPP. Jadi sampai partainya sendiri pun nggak mau lagi berpihak sama dia, geng. Tuntutan tersebut datang dari anggota partainya sendiri. Nah, lalu, geng, setelah lama bungkam, akhirnya Presiden Yoon ini angkat bicara. Dia pun mengklarifikasi, bukan minta maaf, tapi klarifikasi. Dia bilang istrinya itu terpaksa buat nerima tas itu ya karena dia gagal menolak secara halus. Jadi kayak nggak enak gitu, terpaksa harus diterima. Padahal logiknya aja ya, buat apa gitu istri presiden nerima tas yang seharga 3 won, cuma 35 juta rupiah, kayaknya gampang lah buat dia beli. Nah, tapi menurut Presiden Yoon, istrinya itu ya gagal nolak. Tapi menurut gue bukan gagal nolak sih, yang namanya cewek lihat tas branded gitu masa nggak diterima gitu ya, kayaknya beda hal sih. Ya paling dia nganggap ya dikit doang, nggak apa-apa kali gitu. Terus, geng, di dalam klarifikasinya itu dia benar-benar tidak menyampaikan permintaan maaf apapun. Gara-gara itulah sentimen dari publik Korea Selatan kepada Presiden Yoon ini semakin negatif. Bahkan Presiden Yoon dikatakan gagal berkomunikasi dengan publik serta aktif menyembunyikan semua kesalahan dari sang istri. Jadi istrinya ini bikin salah, dia yang nyapu, dia yang cebokin semuanya.
Nah, kebayang tuh, kemarahan dari rakyatnya semakin membesar. Dan rakyat Korea Selatan ya bukan seperti rakyat masyarakat di ujung langit sana. Masyarakat Korea Selatan ya mereka kalau udah nggak suka ya bakal bersuara terus. Dan ini bisa berdampak gitu. Nah lalu, setelah kontroversi mengenai tas Dior tersebut, si ibu negara ini ternyata terbongkar lagi nih. Dia terlibat kontroversi yang lain. Yaitu ternyata di awal-awal suaminya menjabat sebagai presiden, ibu negara yang satu ini diketahui terlibat dalam manipulasi harga saham Dutch Motor Inc., dealer mobil BMW atau BMW yang ada di Korea Selatan. Yang mana mulai berdiri antara tahun 2009 sampai 2012. Namun di saat itu, pihak kepresidenan bersikeras bahwa si ibu negara ini tidak ada hubungannya dengan manipulasi harga saham tersebut. Nah, sementara pihak oposisi sudah mengantongi data dan sangat yakin data itu valid bahwa si ibu negara ini terlibat di dalam praktik manipulasi harga saham distributor mobil impor tersebut. Manipulasi ini pun akhirnya diselidiki dan pelaku-pelakunya pun mulai ketahuan, mencuat dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Di saat itulah Partai Demokrat Korea kemudian mengajukan suatu RUU pada April tahun 2023 yang bertujuan untuk menghindari proses yang lama dan agar bisa dengan cepat menyeret ibu negara Korsel ke pengadilan karena dia mulai ketahuan nih dia terlibat di dalam praktik manipulasi harga saham itu. Nah, karena dia ibu negara jadi kayak nggak bisa gitu dihukum. Pihak dari partai oposisi meminta dibuatkan undang-undangnya supaya dia walaupun istri seorang presiden, dia ibu negara, tapi kalau dia salah ya dia bisa diseret juga. Dan kubu oposisi secara sepihak tiba-tiba mengesahkan RUU itu pada Desember tahun 2023 dengan 180 anggota parlemen dari kubu oposisi mendukung RUU tersebut karena mereka benar-benar pengen sama-sama menjarain si ibu negara Korea Selatan. Nah, tapi nih geng, kabar terbaru mengatakan kalau ternyata Presiden Yoon menggunakan hak vetonya dia untuk menolak rancangan undang-undang tersebut yang memungkinkan Majelis Nasional yang saat ini dikuasai oleh pihak lawannya dia atau oposisinya dia untuk memerintahkan penyelidikan kasus terhadap istrinya yaitu Kim Keon-hee dalam dugaan keterlibatan manipulasi saham tadi. Nah, jadi si presiden ini benar-benar berusaha keras gitu ya melindungi sang istri dan dia menggunakan hak vetonya kurang dari 1 jam setelah rapat kabinet luar biasa digelar pada hari Jumat tanggal 1 Juni tahun 2024. Gila banget ya. Ini benar-benar Bonnie and Clyde nih, tapi versi presiden gitu. Si presidennya melindungi sang istri habis-habisan padahal istrinya sudah banyak ketahuan melakukan skandal-skandal yang membuat rakyat mereka geram. Nah lalu geng, kita masuk ke dalam kontroversi yang terakhir nih. Nah kontroversi yang terakhir ini masuk ke dalam alasan mengapa rakyat Korea ingin melengsarkan presiden mereka. Nah jadi geng, ini berhubungan dengan Korea Utara. Dalam keterangan petisi, Presiden Yoon ini disebut telah meningkatkan resiko perang dengan Korea Utara karena serangkaian kebijakan yang dia ambil semasa dia menjabat. Jadi istilahnya itu ya dia menjabat tapi tidak membuat adem hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Justru membuat ya kemungkinan untuk berperang semakin besar. Contoh nyatanya aja nih ya, salah satunya adalah ketika Korea Selatan membatalkan perjanjian militer antar Korea pada tanggal 19 September lalu. Nah perjanjian ini padahal tujuannya biar ya ketegangan tuh berkurang, gak melulu bahas perang gitu. Antara kedua belah pihak bisa hidup damai masing-masing. Karena kepercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang terletak di semenanjung Korea itu semakin terbangun gitu kepercayaannya. Jadi pergesekan atau perang ya bisa teratasi lah, gak harus perang gitu walaupun masing-masing. Nah hal ini memang sangat membuat lega masyarakat Korea Selatan karena mereka tahu pemimpin Korea Utara kan agak unik ya. Ada aja gitu kelakuannya dan tingkahnya itu membuat rakyat Korea Selatan jadi ketakutan untuk hidup. Nah makanya kebijakan dari Presiden Korea Selatan itu sangat menentukan ketenangan dari rakyatnya. Kalau presidennya itu nggak macam-macam, bisa bikin adem dan bikin tenang perasaan dari Om Kim Jong Un, ya kan? Ya perang nggak akan terjadi. Masyarakat Korea Selatan juga hidupnya tenang. Nah tetapi masyarakat Korea Selatan justru kecewa dengan langkah dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Yoon. Yang mana selama dia memimpin, Korea Utara justru semakin semena-mena dan ada aja kelakuannya yang bikin rakyat Korea Selatan beberapa tahun belakangan itu jadi was-was. Nah, salah satunya nih geng ya, pada tanggal 21 November tahun 2023, Korea Utara sempat meluncurkan sebuah satelit Maligyeong-1 ke orbit setelah kunjungan Kim Jong Un ke Rusia. Nah, menurut pejabat Korsel di saat itu, Rusia diduga berperan dalam kesuksesan peluncuran ini karena Pyongyang telah memasok jutaan peluru untuk Moskow, katanya. Nah, meskipun tuduhan dari pejabat Korsel ini dibantah oleh kedua negara, dibantah oleh Korea Utara, dibantah oleh Rusia, dan Korea Selatan justru ikut campur nih dengan peluncuran
peluncuran satelit tersebut. Mereka malah bilang itu adalah satelit mata-mata, yang mana perkataan itu justru menyinggung perasaan Om Kim Jong-un gitu, yang membuat mereka pun memberikan tanggapan atas peluncuran satelit yang dianggap sebagai mata-mata ini. Nah, Korea Utara di saat itu nggak terima lah dengan ucapan tersebut, dan tiba-tiba nih Korea Selatan mengambil tindakan dengan menghentikan perjanjian militer antar Korea tersebut. Ya makin membahayakan gitu ya. Udah tahu Korea Utara ini unik, malah kepancing dan justru menghapus perjanjian militer antar Korea. Ya, jadinya Korea Utara semakin punya alasan untuk memerangi Korea Selatan, dan Korut pun jadi panas. Sementara rakyat Korea Selatan menjadi was-was. Karena ya Korut kita tahu sendiri ya, kehidupannya emang udah pahit gitu. Mereka nggak peduli, kalaupun perang mereka siap. Sementara Korea Selatan kan ya hidupnya masih seputar oplas, masih seputar K-pop, masih seputar idol, disuruh perang gitu. Ya, kebayang aja nanti gimana. Dan pada akhirnya, di bulan Juni tahun 2024, terjadilah hal yang ditakutkan, yaitu perang propaganda antara Korsel dan Korut. Dan untuk yang satu ini, sebenarnya yang mulai duluan adalah Korea Selatan sendiri. Jadi ceritanya, sekitar awal Juni tahun 2024, para aktivis di Korea Selatan mengirimkan 10 balon berisi selebaran yang mengkritik rezim Korea Utara. Nah, lalu aksi tersebut kemudian dibalas lagi sama Korea Utara dengan mengirimkan lebih dari 200 balon berisikan sampah melintasi perbatasan kedua negara tersebut. Ya, kalian pasti tahu nih, sempat viral kejadian kayak gini. Nah, terus dibales lagi nih sama Korsel dengan cara melanjutkan siaran musik K-pop menggunakan pengeras suara sebagai tanggapan terhadap aksi Korea Utara yang mengisi balon berisikan sampah tadi. Nah, ngerinya nih geng, Korea Utara di saat itu justru menanggapi. Mereka menganggap siaran propaganda melalui pengeras suara tersebut yang padahal ya isinya cuma lagu K-pop gitu ya, tapi dianggap oleh Kim Jong-un sebagai ajakan untuk perang senjata. Oh, lo ngirim lagu K-pop ke negara gua, oke, gua balas pakai bom gitu. Sama-sama keras nih suaranya, cuman ya efeknya beda gitu. Dan tindakan pihak Korea Selatan dengan memutar musik K-pop sekeras mungkin ke arah Korea Utara ini merupakan langkah pertama dalam 6 tahun terakhir yang memancing Korea Utara ingin berperang senjata dengan mereka. Jadi sama aja nih kayak Korsel tuh nyolek-nyolek atau bercandain Korea Utara dengan berlebihan, yang mana akhirnya Korea Utara pun ya terbangun dari tidur dan benar-benar menunjukkan taringnya. Nah, tapi belum tahu nih kelanjutannya bakal kayak gimana. Apakah benar-benar ditanggapi dengan perang? Ya nanti bakal diberikan kejutan nih oleh Korea Utara. Terus geng, berlanjut lagi nih. Baru-baru ini banget nih, Korea Selatan itu tiba-tiba melakukan latihan militer di dekat wilayah perbatasan antara kedua negara. Nah, latihan militer tersebut dilakukan dengan cara melanjutkan latihan artileri dengan peluru tajam di dekat perbatasan Laut Barat pada akhir Juni tahun 2024 ini. Dan tindakan ini yang pertama kalinya dilakukan oleh Korea Selatan bawah kepemimpinan Presiden Yoon. Bayang ya, Presiden Yoon ini berarti ya memang suka mancing-mancing gitu. Sebelumnya gue jelaskan sedikit nih geng, emang kenapa kalau Korsel latihan di perbatasan dan apa dampaknya gitu. Nah jadi nih geng, di perjanjian yang sudah dibatalkan ternyata tertulis di sana bahwa kedua belah pihak mengakhiri latihan militer di dekat perbatasan dan melarang latihan tembak-menembak di daerah yang sudah ditentukan. Ya hal ini tuh biar nggak salah paham, atau simpelnya gini deh, lo latihan perang di dekat perbatasan bisa aja kan pelurunya nyasar ke negara Korea Utara gitu. Nah itu yang nggak boleh, di dalam perjanjian tuh udah ada. Tetapi semenjak perjanjian itu dibatalkan, Korea Selatan malah jadinya berlebihan gitu, benar-benar melakukan latihan militer di perbatasan, yang mana ini justru membuat geram Korea Utara. Nah lalu menanggapi hal tersebut, saudara perempuan dari Kim Jong-un yang bernama Kim Yo Jong mengecam latihan itu, dan dia anggap latihan tersebut sebagai provokasi nyata dan tidak bisa dimaafkan. Mereka benar-benar ingin perang dengan Korea Selatan. Jadi intinya, kalau dari kelakuan Korsel ini jelas banget kayak mau nantang Korut geng. Dan bahkan baru kemarin, tepatnya tanggal 8 Juli tahun 2024, Presiden Yoon itu minta bantuan NATO untuk menghadapi perang dengan Korea Utara. Dah gila nih presiden. Malah dia bukannya meredam, tapi benar-benar pengen ngetes Korea Utara. Nah, Presiden Yoon ini sempat mengatakan untuk menghadapi perang dengan Korea Utara, dia ingin berdiskusi dengan para pemimpin NATO, dan dia justru memprovokasi nih. Dia bilang nih kepada negara-negara Eropa, Korea Utara itu lagi memperdalam hubungannya dengan Rusia. Ini mengancam kita nih, ini mengancam negara Eropa. Jadi dia benar-benar kayak pengen ngehasut gitu geng. Dan di saat itu, ketegangan di antara dua negara ini, Korea Selatan dan Korea Utara, semakin meningkat.
Nah, jadilah rakyat Korea Selatan kesel banget sama si presidennya. Lo kenapa sih gitu? Lo ngapain? Negara kita tuh lagi bagus-bagusnya, lagi aman, entertain kita lagi oke gitu. Kita pendapatan negaranya juga meningkat dari entertainment. Kenapa lo milih buat perang? Ingat weh, lo itu bukan Amerika yang menghasilkan pendapatan negara dari penjualan senjata. Yang lo jual itu adalah perempuan-perempuan cantik dan laki-laki gemulai. Udah, that's it. Jangan perang. Udah, jadi fokus aja sama operasi plastik. Gak usah sok-sokan mau perang. Korea Selatan hidup dengan damai aja, udah kaya, udah enak gitu. Gak harus perang. Itulah yang diinginkan dan diharapkan oleh rakyat mereka. Tapi presiden yang satu ini gak tahu deh, tiba-tiba jadi jagoan. Tiba-tiba pengen nantang perang Korea Utara setelah sekian lama antara Korea Utara dan Korea Selatan itu dingin-dingin aja walaupun hidup masing-masing. Nah, jadi itulah geng, beberapa kontroversi yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan saat ini yang bernama Yoon Suk Yeol yang menyebabkan dia diminta oleh 1 juta rakyatnya untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Nah, lalu kalau kalian bertanya-tanya, apakah petisi yang dibuat oleh warga Korea Selatan ini bakal berpengaruh, bakal membuat si presidennya turun gitu kan? Jawabannya adalah kemungkinan besar sangat bisa. Jadi, di Korea Selatan, parlemennya bisa menyerukan pemakzulan terhadap presiden jika mengantongi 2/3 suara mayoritas. Dan jika telah tercapai suara tersebut, Mahkamah Konstitusi itu bisa mempertimbangkan untuk memutuskan apakah si presidennya dilengserkan atau justru diperkuat kembali, alias dibiarkan untuk menjalani tugasnya lagi. Dan di dalam sejarahnya nih ya, parlemen Korea Selatan sendiri udah pernah 2 kali melengserkan atau memakzulkan presiden. Ya ini yang pertama Roh Moo-hyun pada tahun 2004 dan Park Geun-hye pada tahun 2017. Nih koreksi gua kalau salah dalam pengucapan namanya nih geng. Nah namun geng perlu diingat nih, ya nggak segampang itulah melengserkan seorang presiden karena tetap ada intrik perpolitikan di belakang pemerintahan Korea Selatan sendiri. Jadi bagaimana nanti nasibnya si presiden ini? Mari kita lihat geng perkembangan selanjutnya. Gimana dengan pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.